sholat fahada wa wajadak a'ilan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Rasulullah nggak miskin, Pak. Dia bilang Rasulullah miskin siapa? Nggak ada. Rasulullah nggak miskin. Rasulullah cuma menghidupi apa? Cuma nggak mau menumpuk harta. Lah kalau dia sedekah, Rasulullah luar biasa sedekahnya. Nah, punya istri lebih dari satu, Pak. Nah, kita punya bini satu yang udah buyong ya. Terus bininya satu, bininya berapa? Nah, tapi bisa mencukupi semua. Karena kembali tadi Rasulullah bilang bahwa kaya itu bukan karena banyak harta, tapi kaya itu yang kebutuhannya sedikit. Makanya kalau bicara rezeki itu bicaranya apa? Cukup. Kalau rezeki bicaranya cukup. Kalau dunia bicaranya angka, kalau kurang. Kita bilang kalau cukup, nggak usah banyak apa. Pada saatnya jatuh tempo ada jadi itu aja. Saatnya nggak punya beras ada gitu. Nggak usah banyak harta asal cukup. Kenapa banyak harta kalau nggak cukup? Buat apa? Satu nggak ada puasa, yang kedua hisapnya berat. Hisapnya berat. Nah memang nanti ya akan dihisap yang kita punya semua. Dihisap sampai dalam nggak pun dihisap orang. Jangan kan barang-barang yang di rumah, yang di badan kita pun akan dihisap. Makanya kita minta pada Allah, janganlah minta kaya tapi minta cukup. Mau haji cukup, mau beli rumah haji cukup, udah gitu aja. Nggak perlu banyak, asal cukup. Untuk apa banyak kalau nggak cukup? HP-nya ada 5, kagak ada duit buat beli pulsa, buat apaan? Dia punya HP 1 tapi pulsanya ada, gitu Pak Edi ya. Oh jadi kaya karena. Kemudian fa'amal yatima fala. Adapun tentang anak yatim, janganlah kamu buat kasar, menang-menang. Jangan kasar anak yatim. Ingat nggak? Kan dulu yatim, kalau kan gitu. Ingat nggak dulu yatim gimana rasanya? Kagak enak, jangan pernah menghadir anak yatim. Jangan pernah menghadir anak yatim. Karena kalau yatimnya kita manusia sama binatang beda, Pak. Yatim manusia sama binatang beda. Kalau yatim binatang itu kalau ibunya meninggal. Kalau manusia kalau bapak meninggal. Kok bisa begitu? Contoh kucing. Kucing begitu lahir, bapaknya siapa? Ada nggak bapaknya? Yang ngurus kucing siapa? Anak kucing? Maknya kan? Begitu banyak meninggal, kita bilang apa? Aduh, kucing yatim. Karena yang meninggal, mana? Ya kalau manusia yatim yang meninggal, bapaknya. Nah, maksudnya begini, di sini itu Allah itu menegaskan kepada Nabi Muhammad, jangan kasar sama anak yatim. Kan pernah jadi yatim dulu, ya kan? Nggak enak. Maka harus sayang sama anak ya. Yatim. Makanya Rasulullah bilang, sampai Rasulullah bilang bahwa orang yang menghadirkan anak yatim, satu Allah bilang sebagai pendusta agama. Atal ladzi yukadzdzibu biddin pada likal ladzi yad'un. Yang pertama. Yang kedua, bicara tentang yatim, masalah keyatiman, yang jadi tetangga Rasulullah siapa? Kafilul yatim. Ana fil jannati, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan orang yang suka menjadi anak yatim di surga begini, Pak, tetanggaan. Mereka mau jadi tetangga Rasulullah sama anak yatim jangan enggak. Ya, elus palanya, kasih duit jangan elus doang. Ya, kau sini toh. Dilus doang, kasih duit kagak. Begitu maksudnya. Dilus terus di saya. Anak yatim ngunyung-ngunyung dong palanya. Gitu kan, mau jadi tetangga surga udah sama begitu. Fala amal ya wa amma sa'ila fala tanha. Dan terhadap orang yang minta-minta, sa'il itu bukan cuma minta-minta uang ya. Jangan salah. Jadi kita asumsi minta duit kan ya? Minta bukan. Sa'il itu soal, saya itu bertanya. Kalau ada orang yang nanya, kalau ada orang yang minta, itu apa? Jangan menghakimi. Ada orang nanya, pokoknya ini gimana caranya sih? Apa yang lu butuh juga bisa.
Itu nggak boleh. Orang minta pengetahuan, minta tolong, minta apapun, nah itu nggak boleh. Makanya ini adalah pendidikan Rasulullah mengajari, Allah mengajari bahwa dalam mengajar, dalam mendidik jangan suka marah-marah. Ada bocah nanya domelin, Pak Guru nanya dulu, nggak boleh, kagak boleh. Atau ada anak nanya sama kita, kan bocah kalau umur 3-4 tahun lagi bareng-bareng apa ya? Pak ini apa? Ini apa? Karena kita kesel tuh. Ya. Itu apa? Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ini saya singkat-singkat aja ya. Kalau mau dibahas panjang nih. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Ya kalau kita dapat nikmat, kan kita begitu Pak ya. Susah mau ngomong-ngomong, bilang senang. Ada nggak yang gitu? Susah semua orang tahu sekampung. Karena dia orang paling merana di dunia. Dia dapat duit, gitu. Ada yang begitu tuh. Allah bilang, "Amma bi ni'mati rabbika fahadith." Kalau dapat nikmat itu, ceritain, jangan ceritain doang. Gue dapat duit doang, dapat rezeki, tenda dijebol. Diceritain doang, orang dibagi kagak. Itu bukan mana namanya. Ngenyek. Kamu ngenyek? Pahamin, weh, siapapun lo, 10 set gitu kan. Udah gitu doang. Kata apa pamer, warin gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika itu, makanya Allah tuh paling senang ketika nikmat itu ditunjukkan. Dulu ada seorang sahabat, ya, dia pakai bajunya lusuh, Pak. Dia pakai bajunya lusuh. Itu dimarahin Rasul. Kenapa? Allah itu senang ketika nikmatnya diwujudkan. Kalau mau punya uang beli baju bagus, beli baju bagus. Allah senang. Bukan tujuannya riya, bukan sombong gitu kan. Karena ada orang pakai baju lusuh pun karena riya. Dia gua dibilang sombong, gua pakai baju kayak gini, dah itu santai. Lu kenapa sih lu? Kerja gaji gede juga masih pakai motor butut aja, dia nggak dibilang riya. Dah itu sama aja. Allah senang itu ketika nikmatnya memang sudah waktunya punya motor ya beli, ada rezeki beli baju beli pakai, ya. Kemudian dalam penafsiran lain sebenarnya wa amma bi nikmati rabbika pada sini adalah nikmat di sini pasti ada apa? Ajaran, ilmu, ayat Quran. Kalau kamu punya ilmu, kalau kamu tahu ayat Tuhan, kalau kamu tahu ilmu agama, kita kasih ke orang-orang. Kasih ke orang-orang. Sebagaimana engkau dahulu orang yang kekurangan, lagi banyak tanggungannya, lalu Allah menjadikannya berkecukupan, maka syukurlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Saya sebutkan dalam doa yang masuk tuh. Allah wajana linamanya gasyahirin, ya. Itu kita doa tuh. Makanya kalau kita doa itu pertama apa? Alhamdulillahil alamin. Hamdan na'ina hamdan syakirin. Karena menjadi hamba yang bersyukur itu susah, Pak. Susah. Nabi Sulaiman itu ketika dikasih harta apa doanya? Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari Tuhanku. Sebagai ujian apakah aku bersyukur atau aku. Maka sampai sekarang aku ya Allah saya minta pajero kenapa nggak dikasih Allah lebih tahu Pak. Kalau dikasih pajero kagak muat jalan masuk, terus nujon aja. Pagi yang motornya kebanyakan ke depan. Husnuzon. Jadi kalau doa kita belum nyampe bukan berarti nggak dikabulin, Allah lebih tahu. Tadi ya Allah saya minta pertolongan ya Allah. Bukan gitu tadi pakai sempit. Susah belok kan dibutuhkan. Allah lebih tahu. Jadi jangan pernah sujon sama Allah. Nanti Allah ganti rumahnya ganti gedean. Kota wisata dipindahnya. Jadi iya. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Gitu kan? Tugas kita hanya berdoa, masalah ijabah urusan Allah. Kan gitu kan? Aduh Mas Bayu, saya laparnya saya pengen makan ayam. Saya minta gitu sama Mas Bayu. Gitu kan kata Mas Bayu.
Tak, bilang aja, Mas, saya kasih. Dikasih apa? Daging. Kasih